Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mulai materi mengenai peramalan kinerja sumur dengan water cooling. Materi terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Ya, walaupun kita belum tahu ujian tengah semester bentuknya nanti seperti apa. Kita jalanin dulu ya. Oke. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah, tapi ada sebagian kelas, terutama kelas E, yang belum mendapatkan materi ini, sehingga materi ini akan saya berikan. Jadi untuk peramalan kinerja reservoir dengan kerucut air ini, kita menggunakan metode yang dikembangkan oleh Kuo dan Despricey. Jadi Kuo dan Despricey selain juga mengembangkan satu metode untuk menentukan laju oleh kritis, kemudian time breakthrough. Nah, dia juga memperkenalkan satu metode yang bisa kita gunakan untuk meramal atau memperkirakan atau memprediksi bagaimana kinerja reservoir kita setelah air masuk ke dalam zona perforasi atau setelah kita produksikan air, ya, lebih tepatnya. Jadi metode ini digunakan untuk kondisi reservoir dengan tenaga dorong bottom water, ya, atau bottom water drive. Jadi Kuo dan Despricey menggunakan metode Bohr-Nazel dan Jensen, yaitu metode Bohr-Nazel dan Jensen untuk menghitung waktu tembus air atau time breakthrough (TBT). Jadi berdasarkan model Koenig numerik yang mereka gunakan, maka Kuo dan Despricey memulai produksi air pada harga waktu time breakthrough, ya, atau tembus air itu sama dengan nilai setengah dari harga time breakthrough untuk Bohr-Nazel dan Jensen. Jadi dinotasikan hal ini dinotasikan sebagai time breakthrough bintang di sini, dengan nilai harga setengah dari time breakthrough yang diperoleh dari kondisi persamaan dari Bohr-Nazel dan Jensen. Jadi untuk kinerja yang dihitung adalah kinerja setelah air masuk atau tembus ke dalam lubang perforasi. Karena produksi kumulatif total hingga sebelum air masuk atau hingga detik terakhir air masuk ke dalam perforasi itu sama dengan nilai QO atau laju alir minyak dikalikan dengan waktu tembus air tanpa adanya air yang terproduksi. Jadi total kumulatif produksi hingga tembus air itu 100% adalah minyak. Dengan untuk penentuan kinerja water cut ini, maka Kuo dan Despricey mendefinisikan dua parameter dimensionless, ya, yaitu time atau waktu, TD, waktu dimensionless, dan juga water cut dimensionless atau WCD. Dengan definisi dari time dimensionless adalah waktu dibagi dengan time breakthrough. Kemudian untuk water cut dimensionless adalah water cut real, nilai water cut yang sebenarnya atau kondisi sebenarnya dibagi dengan water cut limit, di mana persamaan untuk menentukan water cut limit itu bisa kita peroleh dari persamaan ini. Mobility ratio dikali HW dibagi mobility ratio kali HW ditambah HO. Di mana untuk menentukan mobility ratio yaitu kita gunakan ini. Itu rasio dari permeabilitas relatif air dibagi viskositas air, kemudian dibagi lagi permeabilitas relatif minyak dibagi dengan viskositas minyak. Di mana untuk menentukan KRW dan KRO di sini, itu kita akan tentukan KRW dan KRO pada kondisi KRW pada saat kondisi saturasi residual minyak atau SOR, kemudian nilai KRO pada saat nilai SWC. Jadi kita bisa lihat dari kondisi ini, yaitu ini adalah nilai KRO pada saat SWC, yang merah KRO, ya. Kemudian ini adalah nilai KRW pada saat SOR. Jadi nilai ini yang kita gunakan untuk perhitungan pada mobility ratio, ya. Nilai endpoint dari KRO di sini, KRO pada saat SWC ini
Ini adalah KRO-nya yang kita ambil nilainya, kemudian nilai KRW pada saat SOR adalah ini. Jadi dua nilai ini yang kita gunakan, dan juga nilai viskositas minyak dan viskositas air untuk menentukan mobility ratio. Nah, untuk menghitung water cut limit tersebut, maka kita akan menggunakan beberapa asumsi tambahan. Jadi asumsi tambahan tersebut adalah asumsi yang kita fokuskan di sini adalah hanya terjadi untuk aliran air pada arah vertikal dengan tekanan konstan dan luas permukaan konstan, sehingga maka model ini hanya tepat untuk digunakan kondisi bottom water drive ya secara umum. Jadi dengan asumsi ini maka kita dapat menggunakan persamaan material balance atau metode material balance, yaitu diperoleh persamaan nilai HW dan nilai HO yang kita gunakan untuk menentukan water cut limit ya, HW dan HO. Nilai HW itu sama dengan ini, H kapital, HW, dan HO. Jadi ada berbeda ya, nilai H kecil dengan H besar. Dengan nilai ini, NP dibagi N, 1 dikurang SWC per 1 dikurang SWC dikurang SOR. Nah, seperti ini. Dimana nilai HW dan HO kapital ini, HW dan HO kapital itu menyatakan original oil zone thickness dari antara WOC, water oil contact, hingga top dari zona minyak. Sedangkan HW adalah nilai zona besaran dari ketebalan zona air awal. Sedangkan HO dan HW adalah perubahan yang terjadi dari zona minyak dan air tersebut setelah terjadi produksi ya, atau conning. Selanjutnya untuk hubungan antara water cut dimensionless dengan waktu dimensionless digambarkan dengan 3 persamaan ini. Jadi untuk nilai waktu dimensionless kecil dari 0,5, maka kita akan gunakan nilai water cut dimensionless itu sama dengan 0. Sedangkan untuk time dimensionless antara 0,5 hingga 5,7, maka kita akan gunakan water cut dimensionless untuk nilai 0,94 dikali log nilai TD tersebut, yang berada di antara 0,5 dan 5,7 ditambah dengan 0,29. Sedangkan untuk nilai TD yang besar dari 5,7 maka kita akan gunakan nilainya sama dengan 1. Jadi ada beberapa step yang akan kita lakukan untuk peramalan water cut atau kinerja reservoir dengan water cut atau dengan kerucut air ini dengan menggunakan metode Kuo dan Desprisai. Dan antaranya juga kita akan melakukan metode dengan cara trial dan error ya, atau coba-coba. Yang prosedurnya lebih kurang ada 12 prosedur yang akan kita jelaskan sebagai berikut ya. Yang pertama kita akan tentukan laju alir kritis. Jadi penentuan laju alir kritis sebelumnya kan sudah pelajari banyak beberapa metode yang akan gunakan. Jadi kita akan gunakan di sini persamaan dari Born-Hazel dan Jensen. Jadi untuk menggunakan Born-Hazel Jensen ya. Jadi kalian bisa lihat di PPT sebelumnya atau PDF sebelumnya dari yang saya berikan di Google Classroom. Jadi untuk Born-Hazel dan Jensen kita gunakan persamaan ini QC sama dengan 0,000717 dikali KH dikali delta rho atau perbedaan densitas rho densitas air dengan densitas minyak, kemudian ketebalan dari formasi, dan HC. Itu HC adalah jarak dari perforasi paling bawah hingga water oil contact atau HC ya. Sama dengan DB kalau di buku Tareq Ahmad, sama dengan DB. Kemudian dibagi dengan viskositas minyak dan formation volume factor dari minyak ya, atau BO. Di mana densitas di sini kita menggunakan unit gram per cm kubik ya, atau gram per cc. Jadi berbeda dengan unit yang digunakan di buku Tareq Ahmad ya untuk densitas. Jadi sebagai catatan bahwa peramalan akan kita lakukan ketika ketika laju alir total kita itu besar dari laju alir kritis ya, sehingga ketika kondisi ini terjadi maka conning itu akan terjadi. Jadi sebelum air itu masuk ke dalam perforasi, maka otomatis yang terjadi atau yang bisa kita dapati adalah kondisi laju alir total itu sama dengan laju alir minyak, karena tidak ada air yang masuk, otomatis laju fluida kita isinya adalah minyak semua ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita akan tentukan
waktu tembus air itu dengan menggunakan prosedur sebagai berikut ya. Pertama, kita akan lakukan perhitungan nilai Z itu dengan menggunakan metode Sobocinski dan Cornelius. Itu dengan persamaan berikut, Z sama dengan 0,00307 kali rho W atau densitas air dikurang rho O, densitas minyak, dikali KH, probability horizontal ya, kemudian dikali dengan H dikali HC, dibagi mu O, BO dikali QO. Ini sama dengan nilai 0,492 dikali 10 minus 4, dengan unit persamaan yang sama, hanya yang kita gunakan perbedaan unit ya di sini, di antara buku Tarek Ahmed, yang ditunjukkan oleh Tarek Ahmed, dengan slide kuliah yang saya berikan, itu perbedaan nilai unit densitas. Jadi densitas yang digunakan pada prosedur di sini 0,0307 adalah unit densitas untuk gram per cc. Kemudian setelah kita dapatkan harga Z, maka kita bisa hitung time dimensionless breakthrough, yaitu dengan persamaan ini, Z dibagi 3 dikurang 0,7 dikali Z. Kemudian setelah itu baru kita tentukan time breakthrough-nya. Jadi persamaan yang digunakan ini sedikit berbeda ya dengan persamaan yang diberikan oleh Tarek Ahmed, yaitu kita menggunakan alfa fix di nilai 0,7 ya. Jadi bisa dilihat di paper yang diberikan oleh Bornezel dan Jensen ya pada tahun 1971, fast water cooling evaluation ya di One Petro, itu ada, bisa kalian download. Nah, di situ Bornezel dan Jensen menyatakan untuk nilai M antara 0,14 sampai 7,3. Kalian bisa lihat di slide vertical well untuk water cooling. Itu nilai nilai alfanya fix 0,7 ya. Jadi bukan 0,5 atau 0,6. Jadi kita gunakan persamaan ini. Di mana ini unitnya selalu dalam gram per cc ya. Setelah kita dapatkan time breakthrough di sini, maka untuk prosedur yang ketiga, nilai time breakthrough yang ditetapkan oleh Kuo dan Desbrisai itu sama dengan setengah dari nilai time breakthrough yang diberikan oleh Bornezel dan Jensen. Maka kita gunakan notasi atau lambang baru ya untuk time breakthrough dari Kuo dan Desbrisai dengan kita tambahkan ini asterisk di atas ya, atau bintang di sini, time breakthrough bintang. Kemudian setelah dapatkan time breakthrough bintang, maka kita akan kalkulasikan berapa kumulatif produksinya. Kumulatif produksi hingga saat breakthrough, yaitu time breakthrough bintang tersebut dikali dengan KT ya, itu dalam stock tank barrel. Kemudian baru setelah itu kita lakukan peramalan. Nah, peramalan ini kita mulai lakukan dengan cara trial dan error ya, start dari sini, trial dan error atau coba-coba. Jadi di sini kita lakukan peramalan dengan anggapan untuk pertambahan produksi sekian stok tank barrel atau kita sebut dengan delta NP, itu kita akan dapatkan selama selang waktu delta T. Jadi di sini kita akan tentukan nanti nilai dari delta NP-nya. Kita akan tentukan nilai delta NP, kemudian kita akan asumsikan atau coba prediksi atau ramal berapa delta T yang dibutuhkan atau selang waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan produksi atau pertambahan produksi minyak sebesar delta NP tersebut. Katakanlah contohnya misalnya delta NP yang kita tentukan di sini adalah misalnya 5.000 stok tank barrel. Maka untuk mendapatkan 5.000 stok tank barrel, pertambahan sebesar 5.000 stok tank barrel, berapa lama waktu yang akan kita butuhkan? Maka kita akan lakukan asumsi awal. Mungkin asumsi awal kita akan tentukan untuk mendapatkan 5.000 stok tank barrel pertama tersebut, maka kita akan kira-kira asumsinya kita akan gunakan delta T selama 50 hari. Nanti kita akan cek benar tidak 50 hari ini selama 50 hari memang kita akan mendapatkan tambahan 5.000. Bisa saja lebih dari 50 hari atau lebih cepat dari 50 hari, lebih lama atau lebih cepat ya. Maka untuk ini kita akan lakukan ini persamaan ini, yaitu penentuan NJ plus 1. Jadi NJ plus 1 itu sama dengan ini NPJ plus 1 dibagi dengan N ya. Jadi kalau di sini NJ, jadi kalau NJ itu sama dengan NPJ dibagi N. Jadi kalau NJ plus 1 otomatis NPJ plus 1 dibagi N ya. Jadi NPJ plus 1 dan J-nya adalah kondisi kumulatif produksi sebelum dan setelah kita asumsikan pertambahan produksi ya, seperti ini. Ini persamaannya. NPJ plus 1 sama dengan NP breakthrough ditambah dengan delta NP. Jadi kalau NPJ plus 2 adalah otomatis NPJ plus 1 ditambah dengan delta NP. Dan begitu seterusnya dengan pertambahan delta NP, dan delta NP.
berikutnya dan berikutnya. Dari nilai setelah kita dapatkan nilai NJ plus 1 ini, maka kita akan masukkan ini. Dalam persamaan ini nilai NJ plus 1, itu NJ plus 1 tadi sama dengan nilai NPJ plus 1 dibagi N ya, dibagi dengan 2IP. Maka kita akan dapatkan nilai HW dan HO ya. Kita akan dapatkan perubahan tebal zona minyak dan tebal zona air. Ya, perubahan tebal zona minyak dan tebal zona air itu kita gunakan untuk menghitung water cut limit ya di sini. M dikali HW dibagi M dikali HW ditambah HO. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan water cut limit, maka kita akan tentukan water cut dimensionless. Maka untuk menentukan water cut dimensionless, maka kita memerlukan nilai TD. Jadi nilai TD di sini adalah time breakthrough bintang yang sudah kita dapatkan dari harga dari nilai setengah dari nilai time breakthrough Bornese dan Jensen pada langkah ketiga. Jadi perhatikan pada langkah ketiga tadi. Kemudian ditambah dengan delta T. Nah, delta T ini adalah delta T anggapan. Jadi kalau tadi kita asumsikan 50 hari, maka ini kita masukkan di sini delta T 50 hari tersebut ya nilainya. Anggapan yang pertama kita berikan, delta T, dibagi dengan time breakthrough bintang. Setelah kita dapatkan nilai TD, maka nilai TD-nya berada di area mana? Kecil dari 0,5, antara 0,5 sampai 5,7, atau besar dari 5,7. Jika berada di kecil dari 0,5 otomatis water cut dimensionless-nya 0. Jika antara 0,5 hingga 5,7 maka kita gunakan persamaan ini. Persamaan yang kedua yaitu 0,94 dikali log TD ditambah 0,29. Kemudian kalau time dimensionless besar dari 5,7 maka kita akan dapatkan atau kita gunakan persamaan water cut dimensionless otomatis sama dengan 1. Maka setelah kita dapatkan water cut dimensionless, maka kita bisa menghitung nilai water cut-nya. Jadi tadi dapatkan nilai water cut itu sama dengan perkalian nilai dari water cut dimensionless dikali water cut limit ya. Kemudian nanti kita akan gunakan definisi water cut, yaitu definisi water cut di sini sama dengan fraksi air ya. Jadi fraksi air atau bagian air. Jadi kalau kita asumsikan dalam sumur kita yang mengalir hanya 2 fasa, minyak dan air, jadi otomatis total fluidanya 100, maka kalau fraksi airnya di situ ada 0,2, otomatis 20-nya air, 80 minyak ya, seperti itu. Jadi kalau fraksi airnya 100, maka totalnya 100% air, 0% minyak, kan seperti itu. Maka setelah kita dapatkan nilai fraksi air, maka kita bisa menghitung laju alir minyak kita dengan nilai fraksi air ya. Jadi kalau nilai fraksi airnya 0,1, jadi kita akan kalikan laju alir minyaknya adalah 1 dikurang fraksi air dikalikan dengan laju air total untuk sumur tersebut. Nah, jadi selalu diingat bahwa hingga waktu tembus air atau breakthrough yang kita produksikan hanya minyak. Fraksi airnya otomatis 0. Tapi setelah konding masuk ke dalam perforasi atau setelah air tembus ya, setelah time breakthrough, maka otomatis produksi minyaknya, laju alir minyaknya itu tidak 100% sama dengan laju alir total ya. Jadi akan lebih kecil. Jadi ada bagian fraksi air ya, ada bagian air. Jadi kemudian kita akan gunakan laju alir minyak ini, yaitu kita akan hitung laju alir minyak rata-rata, yaitu dengan persamaan laju alir minyak setelah adanya fraksi air, laju alir minyak setelah adanya fraksi air, ditambah dengan laju alir minyak sebelumnya. Jadi untuk peramalan yang pertama, delta NP yang pertama yang kita ramalkan atau kita prediksikan, maka otomatis QO sebelumnya itu sama dengan QT ya, karena QO sebelumnya itu QO pada saat breakthrough. Itu akan sama dengan laju alir total. Nah, kemudian QOJ plus satunya itu adalah laju alir minyak setelah adanya fraksi air. Jadi ini persamaan. 1 dikurang fraksi air dikalikan dengan Q total. Jadi berapapun ini. Sehingga nilai QO seterusnya itu akan berubah seiring waktu, seiring dengan perjalanan karena bertambahnya produksi air ya. Jadi fraksi air semakin lama kan semakin banyak, maka QO-nya juga akan semakin kecil. Jadi kita akan lakukan step by step di sini ya, QO dan QOJ plus satunya. Kita dapatkan QO rata-rata. Setelah QO rata-rata kita dapatkan di sini, kita gunakan untuk menghitung ini delta T hitung.
Delta T hitung kita gunakan ini karena kita akan bandingkan dengan asumsi awal, delta T anggapan asumsi awal. Contoh misalnya, setelah kita dapatkan delta T hitung nilainya 60 hari misalnya. Tadi kita delta T awal atau delta T anggapan kita 50, maka kita akan gunakan di sini. 50 dikurang 60, minus 10, tapi karena di sini absolut, minusnya hilang. Jadi absolut nilai selalu positif ya. Jadi 10 dibagi dengan 50, 1/5, 20% ya. 0,2 20%, 0,2. Nanti kan kita lihat 0,2 ini kecil nggak dari galat yang sudah kita tentukan. Nah, biasanya error ini atau galat yang kita berikan di sini, nilai errornya atau galatnya itu sama dengan nilainya biasanya nilainya sama dengan untuk nilai galat, untuk nilai galat itu biasanya 0,05 ya. Bisa nilai galat ini 0,05. Biasa untuk nilai galat. Tipikal ya umumnya. Jadi kalau kriteria sudah memenuhi, ternyata perhitungan ini, delta T anggapan dikurang delta T hitung dibagi delta T anggapan, sudah kecil dari galat, maka kita bisa masuk ke selang produksi berikutnya. Berarti masuk ke selang produksi berikutnya berarti adalah untuk pertambahan delta NP yang kedua. Lanjut yang kedua, delta NP yang kedua, delta NP yang ketiga, delta NP yang keempat. Sedangkan masing-masing untuk delta NP tersebut, maka akan memberikan nilai fraksi air yang berbeda-beda ya. Hingga nilai fraksi airnya menyentuh batas economic limit ya, atau nilai 100%. Kalau fraksi air 100% berarti tidak ada produksi minyak sama sekali. Maka ketika ini masih tidak memenuhi, atau ternyata nilai yang kita dapatkan dari rasio ini, kita perbandingan ini ternyata melebihi dari galat, misalnya contoh di sini tadi, 1/5 berarti 0,2 ya, 0,2 yaitu besar dari 0,05, maka kita harus lakukan perhitungan ulang atau langkah berikutnya, yaitu kembali ke langkah 8. Itu langkah 8. Kita bisa menggunakan asumsi delta T anggapan sama dengan delta T hitung ya. Jadi kalau kita gunakan asumsi ini, maka otomatis nilai di sini bisa kita dapat tadi 60, maka kita akan balikan kembali ke langkah di sini, maka nilai delta T yang kita masukkan berikutnya adalah nilai delta T hitung tersebut, yaitu sama dengan 60, ataupun nanti ditentukan oleh kriteria yang sudah ditetapkan pada soal ya. Perhatikan kriterianya pada soal. Kemudian setelah itu kan kita dapatkan nilai TD yang baru, water cut dimensionless yang baru, nilai water cut yang baru, QO J+1 yang baru, QO rata-rata yang baru, kemudian nilai delta T hitung yang baru. Kemudian nanti kita akan bandingkan lagi dengan delta T anggapan yang baru. Delta T anggapan yang kita gunakan adalah delta T anggapan yang kita masukkan di sini. Jadi misalnya kita masukkan di sini yang barunya tadi adalah 60, maka setelah kita dapatkan di sini nilainya 61, maka 60 dikurang 61 dibagi 60. Apakah sudah kecil dari errornya atau galatnya di sini? Setelah kecil dari errornya berarti sudah fix ternyata, maka kita berikan pernyataan bahwa untuk pertambahan 5.000 stok barrel maka akan memerlukan delta T 60 hari. Yang kita gunakan adalah nilai delta T anggapan ya, bukan delta T hitung. Jadi yang kita gunakan adalah nilai delta T anggapannya. Oke, kita lihat contoh 1 ya. Jadi contoh 1 ini peramalan yang kinerja reservoir kita untuk water coning ya. Jadi ini data reservoir minyaknya sudah lengkap di sini. Dan ini sudah kita lakukan peramalan yang pertama, peramalan delta NP yang pertama. Jadi dari peramalan delta NP yang pertama, peramalan delta NP 5.000 stok barrel, lakukan peramalan untuk delta T 61 hari ya setelah tembus air. Jadi setelah 61 hari tembus air maka menghasilkan 5.000 stok barrel dengan laju alir minyak 60,6 ya. Jadi laju alir awalnya di sini adalah 100. Alir awalnya di sini QT-nya adalah 100 ya. 100, kemudian QT di sini otomatis dia sama dengan QO ya pada saat sebelum breakthrough ya. Dia otomatis akan sama dengan sebelum breakthrough ini 100. Kemudian
Setelah 61 hari, QO-nya turun ke 60,6. Nanti kita akan hitung pada peramalan yang kedua. Pada peramalan yang kedua di sini delta NP yang kedua, yaitu delta NP untuk 5.000 stok tank barrel ya. Jadi asumsi awal atau anggapan delta T awal yang kita lakukan di sini adalah 92 hari. Jadi di sini kita akan tentukan apakah 92 hari itu sudah memenuhi kriteria ini, sudah memenuhi kriteria ini atau belum. Sudah memenuhi kriteria ini atau belum. Jadi kan kita lihat dengan galat yang ditentukan di sini adalah 0,005 ya. Nah, ketika nilai delta T hitung kita, nilai ini perbandingan delta T anggapan dan delta T hitung besar dari galat atau error, maka kita akan gunakan perhitungan yang baru, yaitu nilai delta T anggapan kita memenuhi kriteria ini. Nilai delta T anggapan kita memenuhi kriteria. Delta T anggapan yang baru adalah delta T anggapan yang lama ditambah dengan delta T hitung yang kita dapatkan dibagi 2. Itu adalah delta T anggapan yang baru yang akan kita masukkan nantinya ke prosedur untuk menghitung nilai TD. Jadi secara skematik reservoir bottom waternya bentuknya seperti ini water cooling yang terjadi di sini, ini WOC. Jadi HO-nya awalnya adalah 42. Jadi semakin terjadinya cooling, nilai 42 akan semakin kecil. Sedangkan nilai original thickness dari air, zona air atau HW 60, maka ini akan semakin besar ya. Semakin besar. Dengan ada persamaan untuk menghitung nilai HW dan HO itu. Jadi karena peramalan ini ada beberapa langkah yang sudah kita tidak perlu lakukan. Pertama, kita tidak perlu menghitung QC karena sini sudah dijelaskan sudah terjadi breakthrough. Kemudian kita tidak perlu menghitung time breakthrough-nya karena nilai time breakthrough juga sudah diberikan ya. Jadi time step yang pertama, kalau kita ketahui untuk time step yang pertama, maka time breakthrough 104,5 hari untuk memperoleh produksi kumulatif minyaknya hingga waktu tembus air. Kita lakukan persamaan, kita hitung dengan persamaan ini. TBT dikali dengan QT, sehingga kita dapatkan nilainya 10,450. Jadi perlu diingat QT 100 ini sama dengan QO ya, ini sama dengan QO karena sebelum breakthrough. Nah setelah breakthrough, ternyata 61 hari asumsi anggapan. Setelah 61 hari baru kita dapatkan 5.000 stok yang barrel ya, sehingga kumulatif produksinya kita tambahkan di sini 10,450 ditambah 5.000, sehingga kita dapatkan 15,450. Ini adalah kumulatif produksi saat ini. Kemudian kita akan melakukan peramalan untuk 5.000 stok tank barrel berikutnya. Nah, untuk 5.000 stok tank barrel berikutnya, otomatis kita gunakan delta NP yang berikutnya seperti ini ya. Karena delta NP yang 5.000, maka otomatis kumulatif produksi setelah 5.000 itu, maka kita akan dapatkan 20,450. Nah, 20,450 ini yang kita gunakan untuk menghitung nilai NJ plus 1 ya. Untuk nilai NJ plus 1 untuk perhitungan HW dan HO. Nah, dengan menggunakan rasio NPJ plus 1 dibagi N, yaitu 20,450 dibagi IOIP-nya tadi, data dari sini adalah ini IOIP-nya, volume minyaknya 4,2 kali 10 pangkat 6 stok tank barrel. Dapatkan di sini nilai 0,0047 ya. 0,0047 ini yang kita gunakan untuk menghitung HW dan HO. Hingga kita teruskan sampai ke langkah atau step 12 ya. Untuk menghitung nilai ini, delta T anggapan dikurang delta T hitung dibagi delta T anggapan itu kecil dari galat. Nah, ketika nilai 92 hari asumsi delta T anggapan kita tidak memenuhi kriteria kecil dari galat 0,05, maka kita harus kembali melakukan perhitungan ulang mulai dari langkah 8. Berapapun nilai delta T hitung yang kita peroleh di sini ya. Dengan menggunakan rumus ini. Berapa nilai delta T hitungnya dan delta T anggapan 92 ditambah nilai delta T hitungnya berapa, bagi 2 itu adalah delta T anggapan yang baru yang akan kita gunakan di sini. Kita menghitung TD, maka dimensionless sehingga nilai angka ke-12 ini memastikan dia kecil dari 0,05 atau tidak. Maka untuk soal ini kita lanjutkan di rumah secara berkelompok pengerjaannya. Silakan diatur sendiri dan tugasnya dikumpulkan
sesuai dengan deadline yang nanti saya berikan keterangannya di Google Classroom. Oke. Ini untuk kuliah materi ini adalah kuliah terakhir materi untuk UTS ya, untuk ujian tengah semester. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.